Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga hari ini hari yang menyenangkan bagi kita semua, khususnya bagi kalian untuk tetap semangat menuntut ilmu, untuk terus meningkatkan kompetensinya, terutama pemahamannya di bidang ilmu agama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya karena sekalian. Pada kesempatan ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah kasih kepada kita, sehingga kenikmatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah berupa kita menuntut ilmu, karena kita belajar merupakan sebagian daripada kita beribadah, kita berbakti, kita perwujudan sebagai rasa terima kasih kita terhadap Allah, rasa syukur. Oh ya, kita sudah diberikan kesehatan berupa kesehatan fisik, kesehatan rohani, kesehatan dalam pikiran dan semacamnya, maka kita gunakan itu ya. Namanya nikmat itu untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah dengan cara menuntut ilmu. Nah, sekalian, pada materi pagi ini Pak Guru akan sampaikan di kelas 5 ini tentang materi surat Al-Lahab. Ya. Ini pasti sudah hafal semua ya di surat Al-Lahab ini, dan apalagi surat Al-Lahab ini surat yang sering kita semua dengar, karena surat Al-Lahab ini ada di dalam juz yang ke-30 atau juz amma. Nah, pasti sudah hafal semua. Oke. Maka akan lebih mudah Pak Guru akan sampaikan. Nah, kalau misalkan sudah hafal, maka kita akan pelajari tentang isi apa yang ada di dalam surat Al-Lahab. Nah, sebelum kita masuk, Pak Guru akan sampaikan tentang KD, IPK, dan juga tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. KD-nya adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Maksudnya adalah kalau sudah hafal, bukan cuma hafal, tetapi tajwidnya juga sedikit demi sedikit kita belajar dan lebih mendekatkan kepada kebenaran tajwidnya. Dan IPK-nya berlatih membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi kalau sudah hafal, kita harus terus dilatih supaya kita tidak lupa terhadap surat Al-Lahab, hafalan kita yang sesuai dengan tajwidnya itu tadi. Maka tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah berlatih membaca Al-Quran dengan tartil, memberikan contoh sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman surat Al-Lahab. Yang selanjutnya adalah menampilkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman surat Al-Lahab. Nah, ini surat Al-Lahabnya. Nanti sambil kita belajar Pak Guru lewati dulu. Nah, kita langsung masuk ke asbabul nuzulnya, atau sebab turunnya apa sih surat Al-Lahab ini. Pak Guru akan sampaikan terjemahannya biar lebih mudah dalam memahaminya. Dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari Nabi Muhammad atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Bata. Kemudian beliau naik ke Bukit Seraya. Ya, naik ya. Jadi beliau naik supaya gampang dilihat dan gampang diperhatikan. Dan berkata, "Wahai sekalian manusia," maka orang-orang Quraisy itu berkumpul. Kemudian beliau berkata, "Bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh," sambil menunjuk di balik bukit itu ya, "akan segera menyergap kalian. Apakah kalian akan membenarkanku?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda lagi, ini mereka yang dekat dengan Nabi, yang percaya dengan Nabi. Beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang pedih." Akhirnya Abu Lahab pun berkata, "Apakah hanya karena itu kamu mengumurkan kami? Sungguh celakalah bagimu." Maka Allah menurunkan firman, "Lambat yada Abi Lahab wa tab," dan seterusnya sampai selesai akhir ayat. Nah,
Ini ada dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kita masuk ayat yang pertama. Tambat yada abi lahabi watab. Nah, yang terjemahannya adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab, menunjukkan doa kejelekan. Sesungguhnya dia akan binasa, menunjukkan kalimat berita. Maksudnya Abu Lahab ini akan merugi, putus asa, amalannya akan sia-sia dan semacamnya. Jadi karena perbuatannya tadi yang merendahkan, menyepelekan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa peringatan, berita-berita tentang kejadian-kejadian tertentu, memberi sebuah himbauan, sebuah ilmu, tapi disepelekan. Nah, maka akan celaka Abu Lahab ini dan akan merugi. Nah, siapa sih Abu Lahab? Nah, tadi kenapa Abu Lahab sampai menyepelekan Nabi Muhammad, sampai tidak peduli atau bahkan merendahkan Nabi Muhammad? Ternyata Abu Lahab ini adalah paman Nabi sendiri, tapi paman Nabi yang memusuhi Nabi dan suka menyakiti. Oleh karena itu, Allah mencelakanya dengan celaka yang sangat keras yang akan berbuah kehinaan baginya hingga hari kiamat tiba. Nah, ini ada di Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Ya, semacam itu. Di ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Nah, yang dia usahakan maksudnya apa? Jadi Abu Lahab ini punya anak, punya harta, punya kedudukan, tapi semua itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap azab yang akan diturunkan Allah ke Abu Lahab ini. Makanya Abu Lahab punya harta kedudukan itu percuma di hadapan Allah. Di ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Nanti atau kelak Abu Lahab ini akan mendapatkan balasan yang sangat jelek. Akan disiksa dengan api yang bergejolak, sehingga ia akan terbakar dengan api yang amat panas. Perlu diketahui anak sekalian bahwa api yang ada di dunia dan di akhirat itu berbeda. Jauh lebih panas, sangat panas dibandingkan dengan api yang ada di dunia. Meskipun sama-sama panas. Seperti kalian misalkan, kalian tahu magma ya. Coba kalian punya jari. Gak usah ditempelkan, didekatkan saja. Ya. Antara magma dan api yang ada dalam kompor itu lebih panas mana? Lebih panas magma. Begitu juga api yang ada di neraka. Jauh lebih panas di api di neraka dibandingkan dengan di sini. Perbandingannya sama-sama berupa api magma dan juga api kompor gas, itu berbeda panasnya. Nah, api yang ada di neraka itu api yang berjulur-julur, maksudnya ada julatan. Itu sebuah semacam kiasan bahwa kalau api yang di neraka itu mencuap ke atas, ke samping, ke bawah dan semacamnya, jadi akan seperti lidah ya, macam itu. Pada ayat yang selanjutnya, saya sulana orang dzata lahab. Nah, istri Abu Lahab biasanya memikul kayu bakar. Ini kebiasaan ya, kebiasaan dulu keluarga Abu Lahab. Ini namanya Ummul Jamil, salah seorang pembesar wanita Quraisy yang nama aslinya adalah Arwa bin Harb bin Umayyah. Ummu Jamil ini adalah saudara Abu Sufyan. Ummu Jamil punya kelakuan juga seperti Abu Lahab ini, ya, membantu kekufuran Abu Lahab. Ini Abu Lahab sudah jahat, sudah nggak baik, dibantu lagi, dan juga menentang dan nggak suka sama Nabi Muhammad. Dan Allah sudah memberi sebuah peringatan dan juga sudah memberikan rambu-rambu bahwa istri Abu Lahab nanti juga sangat memusuhi Nabi, ya, dan suka menyakiti Nabi. Dan maka istri Nabi Abu Lahab ini juga akan disiksa. Dan lebih parahnya, yang kedua, dalam tafsir, ahli tafsir yang lain yaitu adalah Mujahid menafsirkan bahwa
Ungkapan sang pembawa kayu ini merupakan kiasan yang bermakna orang yang suka mengadu domba. Dahulu Ummul Jamil, istri Abu Lahab, suka menebar fitnah, mengadu domba Nabi Muhammad dan para sahabat dan kaum muslimin. Ini yang paling bahaya ya, anak sekalian. Jadi kalau misalkan orang kafir itu sudah jelas kekafirannya. Tapi kalau misalkan orang munafik, orang yang suka mengadu domba, itu nggak tahu kita siapa yang mengadu domba, siapa yang munafik. Tiba-tiba ada permusuhan di dalam pertemanan. Nah ini Allah sangat tidak suka. Makanya istri Abu Lahab ini mempunyai sikap yang sangat jelek. Ayat yang selanjutnya adalah fi jidha hablum min masad. Maksudnya adalah di leher Ummul Jamil ada tali sabut dari api neraka. Sebagian ulama memaknakan masad dengan sabut. Ada pula yang mengatakan masad adalah rantai yang panjangnya 70 hasta. At-Tsauri mengatakan bahwa masad adalah kalung dari api yang panjangnya 70 hasta. Nah, seperti layaknya orang memanggul kayu bakar di atas, punggungnya yang mengikat tali leher juga bisa dimaknakan bahwa kelak di neraka dialah yang akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Nah ini berbahayanya. Nah kita lihat tafsirnya nih. Baru kan bacakan. Yang pertama mengenai pembawa kayu bakar. Ummul Jamil maksudnya wanita yang sering menyebar namimah, yaitu si A mendengar pembicara si B tentang si C, lantas si A menyampaikan berita kepada si C dalam rangka adu domba. Intinya mengadu domba, apa yang diberitakan tidak sesuai, yang tujuannya memusuhkan antara sesama teman. Yang tafsir yang kedua, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud Ummul Jamil pembawa kayu bakar adalah karena kerjaannya sering meletakkan duri di dalam jalan. Ya, intinya perilakunya sangat tidak baik. Nah, tafsir lain menyatakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain, maksudnya adalah yang perempuannya. Dan sebab apa-apa yang mereka infakkan dari harta mereka, maka wanita-wanita solehah adalah ahli ibadah atau qanitah yang menjaga kehormatan tak kala suaminya tidak ada dan sebab telah Allah jagakan. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan itu ketidaktaatannya, maka nasihatilah. Jadi dalam surat An-Nisa ini laki-laki atau suami, dalam ini Abu Lahab ini sebenarnya pemimpin di rumah tangga, tapi Abu Lahab tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, mengarahkan istrinya lebih beriman, lebih taat, justru malah membantu kekufuran yang dilakukan Abu Lahab. Tambah jelek lah itu si suami Abu Lahab ini. Nah, maka Allah jerat siksanya lebih berat. Nah, dalam riwayat lain tentang istri dari Abu Lahab yang justru akan memberat siksanya Abu Lahab, Guru bacakan, apabila seorang wanita mengerjakan sholat lima waktu, mengerjakan puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan menjaga suaminya, menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dengan apa saja yang dia inginkan. Nah, maksudnya adalah sebetulnya wanita ini menjadi sebuah kehormatan, menjadi tempatnya kehormatan di mata Islam. Cukup menjalankan ibadah makdohnya yang Allah kasihkan kepada wanita tersebut dan ditambah taat pada suami. Suami yang bagaimana? Suami tentunya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Cukup itu saja, Allah sudah janjikan kepadanya surga. Artinya taat pada Allah dan taat pada suami yang solehah menjadi kunci istri itu punya tiket menuju surga. Nah, ini juga ada riwayat tentang tingginya derajat suami di mata istri. Ya, seandainya aku bolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, saya akan memerintahkan istri untuk sujud kepada suami. Ini juga dalam riwayat lain, dalam riwayat oleh Tirmizi dan juga hadis-hadis yang lain. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa istri harus taat pada suami, tentunya suami yang solehah.
Nah, selain daripada istri Abu Lahab, ada juga dulu istri Nabi yang justru kufur terhadap suaminya, padahal suaminya sudah taat, padahal seorang nabi. Nah, istrinya adalah istri Nabi Nuh alaihissalam. Nah, teman, intinya Pak Guru akan sampaikan bahwa istri yang kufur juga pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh, dan Allah kasih celaka bagi istri Nabi Nuh. Yang tadi Pak Guru sampaikan, tanggung jawabnya suami untuk mendidik. Pada kasus istri Nabi Nuh sudah berupaya sangat keras berdoa pada Allah supaya istrinya dibukakan pintunya untuk beriman. Selalu setiap hari dinasehati, hanya saja istrinya tidak mau dan menolak. Nah, pada kondisi ini, maka tanggung jawab sebagai suami sudah tersampaikan atau terlaksana. Maka tugas daripada pemberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat suami sudah memerintahkan, ayo taat, ternyata istrinya tidak mau, maka itu tugasnya Allah. Nah, dalam hal ini adalah Allah yang memberi atau tempatnya hidayah itu. Dan ternyata istrinya Nabi Nuh tidak diberikan hidayah Allah, dan sehingga meninggal dalam kekufuran. Nah, tapi dalam sebuah riwayat lagi, dalam surat At-Tamrin, Pak Guru bacakan, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Fir'aun ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dan dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, ada 3 perumpamaan nih. Yang pertama tadi, keluarganya Abu Lahab, suami sama istrinya kufur sama Allah, maka dua-duanya disiksa oleh Allah nanti di kemudian hari. Dan karena istrinya juga kufur, yang harusnya suaminya punya kewajiban untuk menasehati, memberikan pendidikan pada istri, tapi malah justru ikut-ikutan kufur, maka siksa Abu Lahab ini bertambah karena istrinya ikut-ikutan kufur bersamanya. Kasus yang kedua, suaminya soleh, Nabi Nuh. Siapa yang nggak kenal Nabi Nuh, ya, pembuat perahu yang sangat besar, yang sangat terkenal pada zamannya, dan seorang utusan Allah yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi takdir berkata lain, istrinya justru kufur. Namun dalam hal ini Nabi Nuh sudah berupaya sangat keras, setiap hari menasihati, berdoa supaya Allah bukakan hati dan hidayahnya, tetapi tetap saja istrinya menolak untuk beriman. Nah, maka tugas suami sudah selesai sampai di situ, mendidik, mengajarkan, mengarahkan. Maka yang disiksa, diazab adalah istrinya karena tidak mau untuk beriman. Nah, kasus yang kedua, kalau tadi sama-sama keluarganya kufur, terus suaminya, yang kedua adalah suaminya soleh, Nabi Nuh, dan istrinya tidak. Sekarang ini kebalikannya, istrinya soleh tapi suaminya kufur. Nah, ini yang terjadi siapa? Di Fir'aun. Nah, kalau pada saat kasus ini adalah yang selamat nanti adalah istri dari Fir'aun. Nah, maka bagaimana keadaannya suami dan istri yang sama-sama kafir yang tadi? Sama seperti Abu Lahab. Nah, tadi ya, Pak Guru sudah jelaskan, sama-sama kafir berarti sama-sama disiksa. Nah, ini beberapa faedah. Tadi satu sudah. Yang kedua, hubungan keluargaan dapat bermanfaat jika dibangun dengan keimanan. Jadi kalau sama-sama iman, ya, maka akan lebih nyaman, tenang, tentram, semacam itu. Nah, yang ketiga, anak merupakan hasil usaha orang tua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya anak adalah hasil jerih payah orang tua. Namun pada kasusnya adalah dia Abu Lahab, anak juga tidak bisa menyelamatkan karena sudah
maktubkan dalam Al-Quran bahwa celakalah Abu Lahab, ya, dan juga keluarganya, istrinya. Yang keempat, tidak bermanfaat juga harta dan keturunannya bagi orang yang tidak beriman. Jadi kalau intinya beriman saja dulu. Nah, bagaimana misalkan anaknya bisa membantu orang tuanya kalau orang tuanya tidak beriman, tidak menyembah Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, yang ketujuh, upaya saling tolong menolong dalam kejelekan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Ummu Jamil atau istri Abu Lahab. Harusnya istrinya juga mengingatkan suaminya untuk jangan berbuat kufur, tapi justru malah membantunya ikutkan kufur. Ini yang sangat tidak baik. Yang 8, akibat dosa namimah, yaitu menyulut api permusuhan atau adu domba. Nah, maka tempatnya adalah di neraka dengan dikalungkannya seperti tali atau bisa juga dikatakan rantai yang melilit leher. Nah, jadi jangan sampai menjadi orang yang mengadu domba. Dan sesungguhnya bahwa siksa Allah sangat pedih, apalagi menyakiti Rasul Allah. Ini yang sangat berat siksaannya. Nah, dan juga bagi kita semua, karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, dilarang juga kita menyakiti sesama muslim, mengadu domba, semacam itu nggak boleh sama sekali. Nah, 11, setiap nabi dan orang-orang yang mengajak pada kebaikan pasti akan mendapatkan cobaan. Dari semua nabi itu ada cobaannya masing-masing. Ada yang dari keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang sekitarnya. Nah, dari semua itu kita dapat belajar bahwa pentingnya adanya kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam keburukan seperti yang dilakukan oleh keluarga Abu Lahab. Nah, di dalam keluarga Abu Lahab ini harusnya antara suami dan istri saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah Pak Guru sampaikan tentang surat Al-Lahab dan juga faidah-faidahnya. Semoga kalian akan memberi wawasan baru bahwa penting hukumnya kita menjadi orang yang baik, orang yang meneruskan ajaran Islam, orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk tugas kalian nanti silakan kalian buka lagi LKS-nya. Itu ada pekerjaan yang ada di kolom di LKS, silakan dikerjakan di halaman 10. Silakan dibaca dan juga mencoba-coba, ya. Dan syaratnya harus membaca dulu. Kalau membaca tidak akan pernah bisa. Jadi syaratnya adalah membaca dulu, ya. Karena dengan membaca adalah jendela cakrawala kita untuk memahami sesuatu. Dan bagurapkan saling mengingatkan antara sesama dalam hal kebaikan, ya. Kalau misalnya hal yang buruk-buruk jangan bekerja sama. Begitu. Pak Guru akan akhiri pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan juga jangan lupa selalu berdoa dan seru taat. Dan berbakti pada orang tua. Mendengarkan apa yang kata guru sampaikan. Dan juga jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekatkan diri kepada sebuah kebaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.